Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya akan ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dr. Andalistiani Damayanti selaku Kepala SMP Negeri 14 Kota Surakarta sekaligus mentor kegiatan orientasi PPPK tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta seminar orientasi PPPK tahun 2025. Adapun topik hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya Marsasi Widyastuti akan memandu jalannya acara pada hari Kamis 26 Juni 2025. Adapun susunan acara adalah 1 pembukaan, 2 paparan materi, 3 sesi tanya jawab, dan 4 penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Isnawati, Sarjana Pendidikan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Baik, di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Berikut kurikulum vitae saya. Nama saya Rahmah Isnawati, NIP 3K-nya adalah 1997-09-11-2024-212-044 dengan jabatan di sini sebagai guru TIK. Kemudian latar belakang yang saya tulis yaitu orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian, untuk judul laporan yang saya angkat yaitu tentang pemanfaatan Canva untuk meningkatkan kreativitas siswa dan literasi digital siswa kelas 7 pada pembelajaran informatika kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Kemudian visi dan misi di pemerintah Kota Surakarta yang pertama yaitu visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Dan yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian untuk visi dan misi SMP Negeri 14 Kota Surakarta, visinya yaitu terwujudnya sekolah siaga kependudukan yang berbudaya lingkungan dan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk misinya ada 4. Yang pertama, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada seluruh peserta didik. Yang kedua, mengembangkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik dan seluruh warga sekolah tentang peduli kependudukan. Dan yang terakhir, meningkatkan wawasan dan pengetahuan seluruh warga sekolah tentang peduli lingkungan dengan mengelola sampah plastik dan mendirikan bank sampah. Selanjutnya, identifikasi isu yang saya ambil yang pertama,
dari hasil observasi yang saya lakukan, diperoleh bahwa kreativitas siswa dalam mendesain itu masih rendah atau masih terbatas. Kemudian literasi digital siswa juga masih rendah. Siswa itu masih menghadapi keterbatasan dalam mengekspresikan ide secara visual dan kreatif, dan untuk pemanfaatan Canva dalam pembelajaran informatika sendiri itu masih sangat minim. Kemudian dari identifikasi isu yang sudah saya lakukan, saya mengangkat isunya yaitu rendahnya kreativitas desain dan literasi digital siswa pada pembelajaran informatika. Dari isu yang saya angkat, kemudian gagasan yang saya angkat yaitu tentang pemanfaatan Canva untuk meningkatkan kreativitas desain dan literasi digital siswa dalam pembelajaran informatika kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Selanjutnya, rencana hasil kerja PPPK. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Saya melakukan observasi dan pengamatan di kelas, kemudian melakukan wawancara dengan rekan sejawat terkait permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Hasil dari kegiatan ini yaitu yang pertama, pengalaman siswa dalam membuat presentasi itu masih terbatas pada penggunaan Microsoft PowerPoint, kemudian minimnya kreativitas desain dan literasi digital siswa. Kemudian yang ketiga, sebagian besar dari siswa itu sering menggunakan komputer dan handphone mereka untuk hal-hal yang konsumtif. Dan yang terakhir, hampir seluruh siswa kelas 7 itu belum memahami penggunaan Canva atau masih awam. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya adalah menyusun modul ajar dan perangkat ajar yang mengintegrasikan Canva di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan literasi digital siswa. Adapun penyusunan modul ajar dan perangkat itu disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas. Outputnya yaitu berupa modul ajar dan perangkat ajar yang mengarahkan siswa untuk membuat sebuah presentasi menggunakan Canva secara berkelompok. Ini salah satu perangkat ajarnya yaitu rubrik penilaian. Kemudian setelah membuat rancangan, selanjutnya adalah membuat aktualisasi, yang mana kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan akun belajar ID siswa dan memastikan bahwa seluruh akun belajar ID siswa itu sudah diaktifasi. Yang kedua, membuat poin-poin mengenai materi presentasi yang akan dibuat oleh siswa. Dan yang ketiga, menyiapkan link untuk mengunggah hasil desain Canva. Outputnya berupa link yang berisi akun belajar ID dan link untuk hasil unggah desain Canva-nya. Selanjutnya, setelah membuat aktualisasi, yang kegiatan berikutnya adalah melaksanakan aktualisasi. Yang pertama, siswa diminta untuk login dulu ke Google menggunakan akun belajar ID masing-masing. Kemudian saya memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan cara login ke Canva-nya menggunakan akun belajar ID dan cara memilih untuk presentasinya. Selanjutnya, nanti siswa menentukan template yang akan digunakan, kemudian anggota lainnya, karena ini tadi kegiatannya adalah secara berkelompok, maka salah satu memilih template, kemudian anggota yang lainnya tinggal join saja ke template yang sudah dipilih. Selanjutnya, kegiatannya adalah siswa dalam satu kelompok mendesain presentasi menggunakan template yang dipilih, kemudian dikreasikan sesuai kreativitasnya mereka. Bisa ditambahkan gambar atau tulisannya dibuat yang menggunakan font lainnya. Setelah itu, setelah desain presentasinya sudah selesai, selanjutnya salah satu anggota kelompok itu mengupload presentasi yang telah disusun ke link yang sudah diberikan. Dan yang kegiatan terakhir setelah melakukan upload, siswa beberapa perwakilan siswa itu diminta untuk presentasi hasil Canva-nya di depan kelas. Ini hasil outputnya, output atau hasil dari kegiatan aktualisasi tadi. Ada beberapa project Canva yang saya tampilkan. Ini ada barcode-nya, bisa dilihat. Kemudian outputnya selain project Canva-nya ini, terlaksana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, terbukti dari semua siswa itu ikut berkontribusi dalam menyelesaikan project Canva. Kemudian siswa bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mendesain Canva secara kolaboratif, dan ada peningkatan kreativitas desain dan literasi digital siswa. Nah, setelah melaksanakan aktualisasi tadi, selanjutnya adalah
melaksanakan evaluasi aktualisasi. Nah, kegiatannya di sini adalah melaksanakan refleksi bersama peserta didik mengenai kegiatan pembelajarannya yang sudah dilakukan. Di sini saya ada yang menggunakan Google Form, ada juga yang secara lisan. Kemudian hasil dari kegiatannya ini, siswa merasa senang dengan pengalaman barunya dalam mendesain Canva, sekaligus mereka juga merasa bangga karena bisa membuat desain Canva berupa presentasi tadi. Nah, setelah rencana kerja ini, berikutnya saya akan melaksanakan rencana kerja menengah selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk yang tahun pertama, itu nanti saya akan melakukan pengenalan dan pelatihan dasar Canva kepada siswa menggunakan akun belajar ID masing-masing. Nah, siswa nanti diminta untuk membuat desain presentasi Canva secara mandiri, jadi satu orang satu karya. Kemudian, untuk yang tahun kedua, saya akan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk mengimplementasikan Canva dalam proses pembelajarannya. Jadi, nanti berkolaborasi dengan guru bahwa siswa bisa diajak untuk membuat proyek Canva. Terus yang ketiga, itu nanti mengadakan kompetisi desain antar siswa atau kelas dengan tema tertentu. Misalnya dengan tema Adiwiyata, karena sekolah kita akan maju ke Adiwiyata. Kemudian setelah mengadakan kompetisi, kita juga mengadakan pameran digital atas hasil karya siswa yang menggunakan Canva tadi. Selanjutnya, untuk yang tahun keempat, rencananya saya akan menyusun pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan media pembelajaran Google Site. Untuk yang tahun kelima, sebagai pembelajar dan pendidik, kita juga harus melakukan upgrade diri. Jadi di sini di tahun kelima saya akan melakukan upgrade kualitas pembelajaran yang inovatif dengan mengikuti pelatihan yang relevan, misalnya dengan mengikuti pembatik atau BIMTEK informatika yang diadakan setiap tahun. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya dari kegiatan orientasi yang telah dilaksanakan di SMP 14 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran menggunakan Canva itu bisa meningkatkan kreativitas desain dan literasi digital siswa kelas 7. Nah, adapun sarannya yaitu sebagai ASN kita diharapkan untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai penulis itu perlu melakukan upgrade diri dengan mengikuti pelatihan yang relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum saya berikan kepada peserta seminar, ada yang mau ditanyakan Ibu Lis? Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Rahma Isnawati SPD yang pada hari ini telah berhasil mempresentasikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika yang tadi sudah dipaparkan tentang pemanfaatan Canva untuk meningkatkan kreativitas desain dan literasi digital siswa dalam pembelajaran informatika, ya. Dan juga sudah ditampilkan contoh langsung Bu Rahma mempresentasikan dengan tampilan Canva yang cukup menarik, ya. Jadi tidak hanya memberikan teori saja, tapi Bu Rahma juga sudah mempraktikkan dan tampilannya sangat luar biasa, ya. Terkait dengan materi panjenengan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mungkin bisa dijelaskan kepada saya apa indikator yang Bu Rahma gunakan untuk mengukur kreativitas desain siswa. Kita tahu bahwa di Canva itu pilihannya sangat banyak. Nah, Bu Rahma bisa menilai bahwa ini adalah hasil kreativitas siswa itu seperti apa nanti indikatornya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah ada bentuk kolaborasi dengan guru lain yang sudah Bu Rahma lakukan, misalnya mapel Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, atau mapel-mapel yang lain dalam menggunakan Canva sebagai media lintas mata pelajaran. Ya, saya kira cukup dua saja, Bu Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Rahma, dipersilahkan.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan indikator untuk menilai kreativitas siswa ya. Jadi di sini saya dalam rencana hasil kerja PPPK ini saya melakukan penyusunan modul ajar sekaligus perangkat ajar yang mana di sini ada rubrik penilaiannya. Saya tampilkan untuk rubriknya. Itu berkaitan dengan nih. Yang pertama aspek yang dinilai karena ini adalah pertama kali mereka menggunakan Canva. Jadi yang saya nilai yang pertama adalah kesesuaian materi dengan kontennya. Jadi nanti materinya tentang poin-poin yang sudah saya buat itu lengkap atau tidak, sesuai dengan topiknya atau tidak. Kemudian alurnya logis dan mudah dipahami. Kemudian yang aspek kedua desain visual atau desain Canva-nya itu bagaimana kalau mereka hanya mengambil dari template-nya Canva itu mungkin nilainya tidak bisa semaksimal 25 gitu. Kemudian yang ketiga tentang kreativitasnya, bagaimana mereka menggunakan fitur-fitur Canva termasuk yang elemen-elemen yang ada di Canva, kemudian transisinya bagaimana atau animasi yang digunakan bagaimana. Kemudian yang terakhir aspek yang saya nilai karena desainnya itu secara berkelompok, maka kerjasama kelompok itu juga masuk dalam aspek yang dinilai. Gitu. Ini untuk rubrik penilaiannya. Gitu. Untuk yang pertanyaan kedua berkaitan dengan kolaborasi. Okay. Kolaborasi dengan guru yang lain, karena ini kelas 7, nah nanti di rencana kerja menengah saya di tahun kedua, ini saya berencana untuk melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk mengimplementasikan Canva. Jadi setelah nanti kelas siswanya naik ke kelas 8, saya akan memberitahu kepada guru yang mengampu di kelas 8 bahwa saya sudah menerapkan atau mengimplementasikan Canva sehingga mereka Bapak Ibu guru yang mengajar itu bisa memberikan tugas proyek kepada siswa. Bisa dengan kalau yang sudah dikerjakan kan tentang presentasi. Nah, untuk yang mapel IPS itu kan bisa memberikan tugas proyek berupa pembuatan presentasi atau infografis berupa sejarah proklamasi Indonesia seperti itu, Ibu. Itu saja dari saya untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu, sudah cukup. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Dan untuk Ibu Rahma, selamat atas pemaparan materi hasil laporan orientasi PPPK tahun 2025. Baik, saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata, saya Marsasi Widyastuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.